Di Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Pohongaludu, Desa Kaliuda, terdapat sebuah kampung yang disebut Kampung Hanggaruru. Menelusuri perjalanan dari Waingapu ke Manyeli dengan jarak tempuh sekitar 100 km, disuguhi dengan hangatnya matahari pagi beserta tugu-tugu atau papan nama yang ada di setiap perjalanan menuju ke Kampung Hanggaruru. Dengan melintasi berbagai jembatan besar maupun kecil, hewan-hewan yang sedang berkeliaran di pinggir jalan, serta terlihat anak-anak berseragam menuju sekolah dan berbagai aktivitas masyarakat lainnya. Setelah perjalanan yang begitu jauh, tibalah kami di Kampung Hanggaruru. Dalam perjalanan yang jauh, kita belajar bahwa jarak bukanlah penghalang, melainkan kesempatan untuk menemukan keindahan baru di setiap kampung yang berada di Pulau Sumba. Setibanya kami di sana, kami melihat sekumpulan ayam bermain di halaman rumah dan aktivitas tuan rumah melakukan pekerjaan. Kampung ini bukan hanya indah tetapi juga sarana rumput laut yang lumayan besar untuk wilayah Kabupaten Sumba Timur. Kami melakukan perjalanan menuju lokasi, melihat tempat membudidaya rumput laut seperti petak, pondok tempat pengikatan rumput laut, tempat pengeringan rumput laut. Nama saya Agustinus Pauhoma, selaku Badan Penasehat di kelompok Bora Iklabora. Ya, jadi terima kasih adik sudah meluangkan waktu untuk kami untuk sedikit tidak untuk memberikan gambaran atau ide-ide bahwa pada mulanya ini agar ini masuk ini agar yang pertama-tama ini agar Katolik, namanya Katolik. Saya juga tidak tahu dia punya nama-nama yang lain-lain gitu. Pokoknya yang biasa orang itu kan ada yang ini SP, ada pokoknya segala macam ini nama dor. Dan kita kalau bahasa yang luar itu maklum kita tidak terlalu paham gitu. Agar Katolik itu ada yang warna ini hijau dan ada yang warna coklat. Tapi rentannya itu agar ini Katolik itu dia tidak istilahnya tidak tahan terhadap ini air tawar begitu. Kalau terlalu banyak air tawar dia akan putih, dia rusak, dia akan jatuh, dia akan pengaruh kena panas, dia mungkin laut juga gelombang tinggi, dia rusak. Yang pertama. Pada tahun 2011 itu masuk sudah ini agar Katolik, mulai ini agar ini sakol itu. Sakol yang kami sekarang ini kami budidaya lagi. Sebenarnya ada masa juga dia punya ini agar ini dia ada masa dia. Kalau dia sudah terlalu tua dia rusak. Tapi otomatis ini agar sakol ini kita sudah mau tahun 2024 ya
10 lebih tahun ini boleh bilang kita orang masih bisa bertahan hidup begitu, kita masih kembangkan pindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk bertahan bibit saja. Nah, habis itu setelah ini tahun 2011 itu kita sudah dapat ini akar sakol. Jadi kita sudah dapat ini akar sakol ini. Seperti yang saya bilang tadi, kita ini bukan hanya karena dinas juga, bukan tidak tinggal diam begitu. Tapi pada saat akar sakol ini masuk ini lewat Pak ini Lukas Kaporang. Pak Lukas Kaporang bawa ini agar ini untuk masuk di Sumba Timur itu, tapi belum di sini, bukan di tempatnya kami untuk budidaya. Dia itu di Mukawini sana, di hamparan Mukawini sana, dia itu tempat budidayanya di situ. Habis itu kami juga sudah tahu bahwa ada agar sakol itu di sana, Pak, agarnya bagus. Jadi kita siapa yang punya uang, dia bisa cari di sana. Dengan catatan itu harga satu tali itu yang tali 20, 150.000. Umur pembibitan itu hanya cuma 20, dari 21 hari sampai 25 hari. 21 hari sampai 25 hari umur pembibitan. Terlihat petani rumput laut melakukan aktivitas pembibitan seperti mengangkat rumput laut, lalu mereka membawa ke pondok untuk dipisahkan dari satu rumpun menjadi 2 atau 3 bagian. Petani rumput laut beristirahat, makan, dan menghilangkan capek sembari menunggu waktu siang untuk melanjutkan proses pengikatan rumput laut. Kerja agar ini bukan ini, kita ini patah pinggang juga. Kenapa saya bilang patah pinggang? Malam sudah kita hanya cuma istirahat mungkin 1 jam. 1 jam saja. Paling kita jam 4 atau jam 5 kita sudah sampai di pinggir pantai. Kita sudah, mungkin kita langsung dimuat agar untuk jemur, untuk diikat juga kan begitu. Habis itu kita pulang rumah hanya cuma mandi, makan, habis makan pulang lagi, duduk lagi. Kita ini kejar, kalau lambat ini dia kan air naiknya jam 8 atau jam 9. Kita akan mau buru kasih turun itu yang jam 2. Setelah beristirahat, petani mulai mengikat bagian-bagian yang telah dipisah untuk dimasukkan kembali ke dalam laut untuk proses pembesaran kurang lebih 45 hari untuk dipanen.
Kalau kadang juga ada ini lumut, kasih bersih dulu baru diikat untuk pembibitan. Kalau mau jemur kita harus ini kasih bersih juga baru dijual begitu. Keluhannya seringkali juga di harga. Kalau harga menurun pasti kami petani kecewa karena kerjanya sangat berat. Dipikul ke darat, terus diikat kalau untuk bibit, ini terus dikasih turun lagi, pikul lagi, kasih turun ke laut. Duduknya seharian itu kalau kita ikat agar itu dari pagi sampai sore, pas airnya turun baru kami kasih turun. Keluhannya cukup berat juga kalau kerja agar. Cuman yang kami keluhkan sekarang harganya kadang naik kadang turun. Sekarang itu hari saja harganya sudah sampai 35.000 per kilo, tapi sekarang sudah menurun sampai 15.000. 15, 12, ada 13, ada 13. Pokoknya ber-13 sampai 15 sekarang. Itulah keluhan-keluhan yang kami rasakan di harganya saja. Pada saat sebelum kita ini umurnya dia sudah 42 hari ke atas sampai 45 hari, kita angkut sudah dari air ini mau pakai feeder, baru kita untuk ini dikeringkan begitu. Hasil kita jemur, ada kalau ada kawan begitu 4-5 orang itu kita saling bantu sudah begitu. Istilahnya kerja gotong royong begitu. Kerja proyek, tapi kalau kerja sendiri-sendiri berapa heran dia akan begitu. Supaya mempermudah kami juga lepas kita kerja gotong royong itu ada yang satu hamparan yang kita kerja itu kita buat, kita bantu saling bantu. Begitu juga untuk ikat begitu. Begitu juga kalau setelah ikat bukan kasih turun lagi yang sorenya harus begitu juga. Pokoknya rata-rata ini sudah kami yang sementara umum kan satu tadi. Itu satu kelompok, istilahnya satu gubuk begitu yang tempat ini tempat ini kembangkan ini rumput laut. Setelah ini kita kasih jemur begitu. Tapi seperti yang saya bilang, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari begitu. Dia punya proses ini penjemurannya. Kalau dia angin kencang, berarti dia hanya cuma bisa dia 1 hari saja dia bisa kering. Tapi kalau tidak ada angin, berarti prosesnya lambat atau berharap. Kita kan harapkan ini panas saja begitu. Habis itu kita boleh bilang itu satu rumah gitu kita bisa bantu. Kalau sudah kering kita bisa buka lagi karena kita mau buru ini tali mau kasih turun juga kan begitu. Habis setelah kita sudah buka, so kita ini kalau kita sudah kasih bersih, kita packing ini barang ini agar ini. Kalau kita sudah packing ini agar ini, berarti pergi timbang di pembeli begitu. Pada proses ini, para petani rumput laut di Kampung Hanggaroru melakukan penjemuran dengan cara menggantungkan rumput laut ke tempat penjemuran berupa bambu selama 1-2 hari. Tahun lalu ada itu terbuknya ini.
satu sih di PT sih. Kenapa saya bilang monopoli harga? Karena dia sendiri saja. Di sana mungkin dia melambung dia punya harga, tiba-tiba di sini dia bilang, oh turun harga. Kita kan tidak terlalu tahu. Dia turun harga, istilahnya penekanan harga itu sewenang-wenang begitu. Sedangkan yang ini istilahnya pemerintah, mulai dari pemerintah kecamatan itu kan istilahnya kalau Astil ini kan masih di bawah pemerintahan kecamatan. Meskipun ada ini bupati, instruksinya bupati ini apa. Tapi dengan adanya perbuk itu, ini peraturan ini bupati ataupun peraturan ini dinas perikanan ataupun ini pemerintah ini macam lingkungan macam di kecamatan tidak ada arti. Kenapa saya bilang tidak ada arti? Karena tidak kuat. Tidak kuat dengan tidak bisa mampan dengan ini perbuknya ini. Peraturan gubernur itu nomor 14 kalau tidak salah. Kan tidak bisa mampu lagi itu dia lawan. Karena dia bilang alasannya saya juga saya pernah ikuti juga dong. Kenapa ditentukan ini harga? Karena dia bilang salah satu-satunya PT Asli itu yang ada di Sumba Timur dia sudah yang bisa itu kuncinya. Jadi kita juga ada permainan atau kita tidak terlalu tahu juga tuh itu karena nyata kita masyarakat ini istilah masyarakat dan budidaya ini kita kan tidak tahu dia punya prosesnya bisnisnya yang seperti apa lah. Cuma orang yang tahu orang-orang kantor yang bisa ini ya menulis menari kalau punya pena di atas kertas. Sedangkan kami ini kan cuma kita menari kita punya jari ya kita agar saja begitu. Siapa yang cepat dia bisa dapat banyak begitu. Tapi masalahnya itu seperti saya bilang tidak ada kekuatan juga ini peraturan bupati itu melawan ini peraturan ini apa ini penuh. Dan setelah ini habis ini pilkada sudah habis pergantian ini direktur juga. Jadi mungkin sudah ada juga 1-2 orang juga yang kena keluar juga yang ini habis di luar juga yang masuk di Sumba Timur ini. Jadi begitu. Tapi masalahnya masih harganya masih tetap. Standarnya seperti yang 15, ini 14, 13 itu sih. Kenapa kami ini mau cepat ini kasih ini kita punya data? Macam adik tadi kan punya uang. Sedangkan saya kita masih butuh anak sekolah tuh. Wah, apa ada ini? Kita butuh uang. Makanya kalau kita ada harga ini terpaksa kita jual sudah. Biar harga Adi bilang harga saya 12.000 atau 13.000. Kan saya mau butuh uang terus saya kasih. Kan begitu. Proses selanjutnya terserah Adi mau kasih kemana. Yang penting kalau punya barang sudah masuk di sana, kita sudah dapat uang untuk biaya itu. Biaya hidup istilahnya biaya hidupnya lah. Semangat para petani rumput laut untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Petani rumput laut adalah pahlawan yang tak kenal lelah dan memiliki kesabaran yang sangat tinggi meskipun jerih payah mereka tidak dihargai sebagaimana mestinya.